Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Apakah kalian di rumah baik-baik saja dan sudah melewati masa-masa sulit potensi ini? Nah, kali ini kami ingin membahas tentang menumpuknya sampah plastik akibat dari belanja online. Ya, teman-teman juga tahu kalau memang kita saat ini sangat membutuhkan belanja online dan juga mungkin belanja online adalah salah satu kebutuhan kita karena di samping waktu kita yang sibuk dan penuh, kita juga memerlukan barang-barang yang mungkin kita butuhkan dalam melakukan aktivitas tersebut. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau belanja online itu sangat menggunakan banyak plastik yang menjadi kemasan. Kita tahu belanja online menggunakan bubble wrap sebagai pelindung agar tidak pecah dan juga menggunakan solatif. Tapi tahu nggak sih teman-teman, semua sampah itu sekarang sangat menumpuk karena permintaan dari masyarakat dan juga kita sendiri yang sering belanja online semakin menumpuk dan semakin banyak. Karena itu kita harus perhatikan lagi dalam berbelanja. Memang kita saat ini sangat membutuhkan hal tersebut, tetapi kita juga harus melihat lagi bagaimana kita sebagai manusia bertanggung jawab dengan lingkungan kita, karena lingkungan kita merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia dan juga mandat dari Tuhan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya keadaan dari sampah-sampah plastik tersebut akibat dari belanja online. Yang kita tahu pasti plastik merupakan sampah yang sulit didapat. Nah, kami juga akan memberikan solusi dan juga langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan juga memperbaiki lingkungan yang lebih baik lagi akibat dari sampah belanja online. Tanah atau dalam ilmu geografi kita kenal dengan pedosfer. Pedosfer adalah lapisan terluar dari litosfer. Nah, pedosfer ialah suatu campuran dari hasil pelapukan batuan, bahan anorganik atau bahan organik seperti sisa daun, hewan yang sudah mati, makhluk hidup, air atau udara. Tanah terjadi dari adanya proses alam yang namanya pelapukan. Pertama-tama ada bongkahan batu yang besar, di mana ketika ia terkena air hujan, dia terkena udara, atau terkena tekanan suhu ataupun hal yang lainnya, dia akan mengalami proses pelapukan, di mana bongkahan batu yang besar tadi akan hancur menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, kemudian bagian-bagian yang kecil ini akan juga mengalami proses pelapukan yang dibantu oleh jamur, cacing, atau organisme lainnya, dan dia akan menjadi butiran-butiran tanah yang kita injak atau yang kita gunakan sebagai media tanam seperti untuk menanam sayuran, cabai, atau padi, atau juga kita manfaatkan untuk hal yang lain. Nah, tanah sendiri ini memiliki 3 susunan, yaitu ada pasir, ada debu, dan juga ada lempung. Di mana dari ketiga susunan ini, dia akan menghasilkan beragam jenis tanah yang berbeda di setiap daerahnya. Di mana di daerah tertentu pasti akan ada dominan, yaitu tanah berpasir, atau juga tanah yang dominan dengan tanah liat. Nah, dengan kita mempelajari tanah tadi, ada nggak sih sebenarnya manfaatnya? Ada dong tentunya. Yang pertama yaitu sebagai media tanam. Nah, dari zaman praaksara yaitu masa bercocok tanam, mereka sangat membutuhkan tanah sebagai media untuk bercocok tanam atau untuk menghasilkan pangan mereka. Nah, saat ini juga kita melihat bahwa para petani sangat membutuhkan tanah untuk bisa menanam padi mereka, atau petani cabai yang juga membutuhkan tanah sebagai media tanam untuk mereka. Meskipun memang hari ini sudah ada teknologi hidroponik, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa masih banyak juga petani yang menggunakan tanah sebagai media tanam. Yang kedua adalah sebagai bahan baku produksi. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, tanah juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan papan manusia. Di mana ketika manusia ingin membuat rumah, mereka pasti akan membutuhkan genteng, akan membutuhkan batu bata, dan juga keramik. Di mana hal-hal ini biasanya dibuat dari jenis tanah, yaitu tanah liat atau tanah merah. Nah, sudah pasti tanah sangat diperlukan untuk membuat
barang-barang ini atau bahan-bahan ini untuk bisa membangun bangunan atau rumah yang ditempati oleh manusia. Nah, yang ketiga adalah sebagai sumber mata air. Tanah ini memiliki kemampuan menyimpan air yang sangat besar, sehingga manusia seringkali menggunakan tanah ini untuk menggali. Yang ketiga adalah sebagai sumber mata air. Nah, tanah ini memiliki penyimpanan atau kemampuan menyerap yang sangat besar, sehingga banyak sekali air yang disimpan oleh tanah itu sendiri. Kita juga tahu bahwa air merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan manusia, sehingga manusia seringkali akan menggali tanah dan akan menemukan sumber mata air yang melimpah, dan manusia akan menjadikan itu sebagai sumber untuk juga dapat menunjang atau memenuhi kebutuhan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Pencemaran tanah bisa terjadi karena adanya unsur senyawa kimia yang berasal di luar dari unsur tanah. Nah, senyawa itu tidak bisa teruraikan oleh tanah karena senyawa itu tidak berasal dari alam. Jadi, segala unsur yang tidak berasal dari alam akan susah teruraikan oleh alam. Begitu juga dengan sampah plastik yang tidak berasal dari alam akan susah teruraikan oleh tanah, karena jika sampah tersebut tertimbun oleh tanah dan tidak mudah diuraikan oleh tanah, akan menimbulkan pencemaran tanah. Nah, tanah yang kita injaki sekarang ini, walaupun memiliki banyak manfaat dan banyak kegunaan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak bisa kita pungkiri bahwa tanah tersebut bisa saja tercemar. Tanah tersebut tercemar akibat kita, manusia, sebagai pelaku yang tidak bisa menjaga dan memelihara dan tidak peduli pada tanah tersebut. Pencemaran tanah terjadi karena adanya senyawa kimia di luar dari unsur tanah yang tertimbun di dalam tanah. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai tanah, sekarang kita akan mencoba untuk mengetahui apa itu salah satu dari pencemaran tanah yang paling sering ditemui di Indonesia. Nah, salah satu pencemaran tanah yang sering kita temui, bahkan pada saat ini terjadi, juga adalah pencemaran disebabkan oleh sampah. Sampah itu sebenarnya apa sih? Sampah itu adalah sisa-sisa hasil kegiatan sehari-hari manusia yang bisa berbentuk padat atau cair. Sampah ini ada yang bisa diolah dan ada juga yang tidak bisa, bahkan sulit untuk diolah. Kenapa bisa ada sampah? Sampah itu sebenarnya muncul karena kebutuhan manusia yang beragam. Manusia menginginkan hal yang instan, dan keinginan itu membuat manusia berpikir untuk lebih praktis. Bagaimana cara untuk membuat suatu hal lebih mudah? Bagaimana cara menenteng barang bawaannya dengan mudah tanpa harus menggunakan tas kain atau tas kertas, yaitu dengan menggunakan plastik yang bisa digunakan berulang-ulang. Tetapi sayangnya, kepraktisan ini tidak hanya bermanfaat baik bagi manusia, tetapi juga bermanfaat buruk bagi alam. Karena sampah plastik ini sangat sulit untuk terurai. Contohnya, ketika manusia berbelanja, manusia butuh suatu alat yang ringan, tetapi bisa menampung barang yang lumayan banyak. Nah, lalu muncullah sampah plastik ini. Ketika selesai digunakan, lalu dibuang. Dan sayangnya, plastik ini tidak ramah lingkungan. Nah, karena itu kita akan coba untuk melihat seberapa banyak sih plastik yang ada di Indonesia. Nah, di sini aku akan coba memberi salah satu contoh di Pulau Bali. Oke, jadi di sini saya akan share screen seberapa banyak itu, dan kita akan sama-sama menghitung seberapa banyak. Oke. Iya, jadi di sini bisa dilihat sudah ada beberapa titik-titik yang lumayan banyak gitu. Dan titik-titik ini bukan titik cuman satu sampah, dua sampah, tetapi di sini ada sampah-sampah yang bisa ribuan. Dan kalau kita lihat ini yang ada ribuan, ini per kilo. Jadi ini sampah per kilo per hari di satu daerah, satu titik ini aja sudah ada 7.610 kg. Ya, jadi bukan lumayan banyak lagi, tetapi sudah sangat banyak gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk menghitung gitu semua. Nah, di sini kita akan coba menghitung yang pertama dari sini ya. Yang pertama itu 7.610. Oke, ditambah 3264. Oke, ditambah
7665 tambah 16902 tambah 8000 tambah 4116 tambah 2491 tambah 1214 tambah 735 tambah 5031 tambah 1054 tambah 2142. Ya, kita tambah lagi. Sini 1973 tambah ada 1282 ditambah 421 tambah 1355 ditambah 869. Oke. Wah, udah penuh ya. 869. Oke, ditambah 1166. Oke, ditambah di sini tidak ada. Oke, kita akan lanjut 1166 lagi tambah 3873 tambah 814 tambah 329 tambah 195 tambah 239. Oke, ditambah 221. Oke, ditambah 244 tambah 252 tambah 445 ditambah 520 ditambah 3962. Oke, ditambah 364 ditambah 232. Oke, ditambah 771. Oke, ditambah lagi 771 lagi. Oke, sudah ada 2 yang jadi 1. Lalu ditambah 842. Oke, betul. Tambah 842 ditambah 1122 ditambah 2519 tambah 7610 ditambah 3264. Oke, ini dia. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya ini lumayan banyak ya. Jadi bukan cuman berapa-berapa, tetapi ya ini berkilo-kilo gitu. Nah, jadi sini dikasih tahu satuannya per kilo. Jadi ini 7.610 kilo. Nah, kalau misalkan kita bulatkan lebih rendah lagi, itu bisa dibulatkan menjadi 7 ton.
ya 7.000 kilo itu. 1.000 kilo kan 1 ton gitu. Jadi di sini 7.000 kilo jadi 7 ton. Ya. Dan di sini kita mendapat hasil akhir. Oh, ini kelebihan. Seharusnya dikurang 7610 dikurang 3264. Nah, hasil akhirnya itu adalah 86.231.000 kilo. Ya, jadi bisa kita asumsikan ya bahwa hasil akhir dari satu Pulau Bali ini saja sudah menghasilkan 86 ton per hari. Bayangkan jika dalam setahun kita bisa kalikan 365. Nah, kita sudah mendapat hasil yang fantastis dari satu pulau saja, yaitu Pulau Bali. Jadi, mari kita pikirkan kembali, apakah kita sudah berkontribusi pada pemeliharaan alam atau tidak dengan cara tidak memakai sampah plastik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sampah plastik memiliki dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, sampah plastik dapat mencemari air. Seperti yang kita tahu, plastik memiliki zat kimia yang dapat mengontaminasi air dan merusak habitat makhluk hidup di dalamnya. Akibatnya dalam kehidupan kita ialah kita susah untuk mendapatkan air bersih. Selain itu, air tersebut juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit tertentu bagi kita, seperti penyakit kulit dan lain-lain. Kedua, sampah plastik dapat mencemari tanah, di mana sampah plastik yang tertimbun dalam tanah akan membuat zat kimia dari plastik bercampur dengan tanah yang membuat kondisi tanah tidak lagi subur. Akibatnya, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam seperti Kedua, sampah plastik dapat mencemari tanah, di mana zat-zat kimia atau unsur senyawa kimia dalam plastik jika tertimbun dengan tanah dan susah teruraikan dapat membuat kondisi tanah tidak lagi menjadi subur. Akibatnya, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam seperti sayur-sayuran dan buah-buahan bisa menghasilkan hasil yang kurang baik sehingga jika dikonsumsi dapat menimbulkan risiko penyakit. Setelah kita mempelajari tentang sampah dan pencemaran tanah yang timbul akibat sampah, kita menjadi tahu bahwa ada banyak sekali sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari penggunaan sampah plastik itu ada dampak yang timbul bagi diri kita sendiri dan juga bagi makhluk hidup di sekitar lingkungan kita. Ada dua jenis dampak sampah plastik bagi kita. Pertama, mencemari air. Nah, plastik itu mengandung pestisida yang jika terkontaminasi dengan air dapat merusak. Sampah plastik memiliki dampak dalam kehidupan kita. Pertama, sampah plastik dapat mencemari air. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik mengandung kandungan pestisida yang dapat mengontaminasi air dan merusak habitat makhluk hidup di dalam air. Nah, mengontaminasi air, kita mengetahui bahwa kita akan berkurangnya. Nah, jadi setelah melihat dampak-dampak negatif dari sampah plastik yang tentunya sangat merugikan manusia dalam berbagai aspek, sehingga kita perlu memikirkan dan menjalankan solusi untuk menanggulangi permasalahan sampah ini. Solusi yang sederhana yang sampai saat ini paling sering dipakai adalah menggunakan 3R. 3R ini terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce. Reduce ini seperti artinya, yaitu langkah yang paling sering digaungkan oleh para pegiat-pegiat alam, yaitu mengurangi pemakaian sampah plastik. Contohnya dengan membuat tas belanja yang terbuat dari kain atau kertas, menahan diri agar tidak terlalu banyak membeli barang online jika tidak terlalu butuh. Dan yang selanjutnya, memakai botol pribadi sehingga tidak menggunakan botol-botol plastik yang dijual hanya sekali pakai. Selanjutnya ada reuse. Pada solusi kedua ini, kita diminta untuk menggunakan kembali plastik yang masih bisa dipakai.
Contohnya dengan menggunakan plastik bekas belanja menjadi tempat sampah dan memakai kembali botol sampo atau sabun yang masih layak dipakai. Jadi kita hanya membeli refillnya saja. Yang ketiga, recycle. Solusi yang satu ini meminta kita untuk dapat mengolah kembali sampah plastik agar bisa digunakan dengan kegunaan yang beragam. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan botol plastik sebagai media tanam untuk tanaman rambat. Memang keadaan saat ini kita sangat yang sulit. Di satu sisi kita perlu untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan salah satunya melalui karena dengan belanja online kita dapat mudah menemukan barang seperti makanan, barang-barang yang kurang seharian, bahkan tapi di satu sisi kita tahu dampak sampah plastik ini semakin menumpuk dan kita tahu plastik bukan sampah yang sulit untuk dilakukan. Kita perlu tanggung jawab atas diri karena hal tersebut bukan mana dan manusia harus merawat dan juga meneruskan dan mengolah bumi agar bumi terus bisa baik dan tetap menjadi lingkungan yang nyaman bagi kehidupan setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi.